Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya dengan PJJ bersama Ibu Mayusrita di mata pelajaran DML dan Kesling ya masih di bab 1 tentang tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba memaparkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SKKNI. Apa itu SKKNI? Yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada 3 hal yang dilihat, ada 3 hal yang dinilai dalam standar kompetensi kerja. Ada pengetahuan, ya, keterampilan, dan sikap, ya, skill, ya, kemampuan, keterampilan, knowledge, pengetahuan, dan sikap kerja atau attitude. Nah, ini 3 hal ini harus dimiliki ya setiap pekerja agar sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dasar hukum terkait SKKNI itu ada 2. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 tentang penetapan SKKNI. Anak-anakku sekalian bisa browsing ya bagaimana isi dari dasar hukum tersebut. Sesuai dengan Permenaker Nomor 347 Tahun 2015, terdapat beberapa istilah dalam SKKNI Asisten Teknisi Laboratorium Medik. Yang pertama, judul unit kompetensi. Kalau kita lihat ya, judul unit kompetensi artinya sudah sangat jelas. Kalau kita lihat judul, berarti sudah terdapat gambaran bagaimana isinya ya. Jadi di sini judul unit kompetensi merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan ya. Nah, judul unit kompetensi menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. Singkatnya, bahwa judul unit kompetensi ini adalah gambaran dari bagaimana isi atau pelaksanaan dari unit kompetensi di dalamnya. Yang kedua, elemen kompetensi. Elemen kompetensi ini berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Jadi, bagaimana gambaran kegiatan ya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ini kegiatannya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. Yang ketiga, kriteria unjuk kerja atau disingkat dengan KUK. KUK ini berisi deskripsi atau gambaran unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Jadi, dari elemen kompetensi tadi ya, yang istilah yang kedua tadi, nah, ada kriteria-kriteria tersendiri yang harus dicapai. Jadi dalam setiap elemen kompetensi itu ada kriteria yang harus dicapai. Itu gambarannya ada dalam KUK ini. Kemudian pada Permenkes nomor 80 tahun 2016, setiap asisten tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi. Kalau sudah kata-katanya wajib berarti harus dilaksanakan. Jika tidak mengikuti uji kompetensi, maka belum dapat dikatakan layak ya, sebagai asisten tenaga kesehatan. Jadi selama dia menjalankan pendidikan, kemudian lulus,
Nah, itu diuji kembali. Apakah ini tenaga kesehatan ini layak untuk dipekerjakan sebagai asisten tenaga kesehatan? Bagaimana pengetahuannya dikaitkan dengan keterampilan, lalu disesuaikan, dihubungkan kembali dengan sikap kerjanya. Pengetahuan, ya, knowledge, kemampuan, keterampilan, skill, dan attitude-nya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, berdasarkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, disingkat dengan BNSP, dengan landasan hukum Permenaker nomor 347 tahun 2015, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian kompetensi terhadap ATLM adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Asnakes Indonesia. Ya. Jadi pengujian kompetensi, saya ulangi, terhadap ATLM adalah lembaga sertifikasi profesi. Nah, pengujian kompetensinya disebut USK, Ujian Sertifikasi Kompetensi. Jadi diingat ya, kalian ya kalau sudah selesai mengikuti pendidikan harus mengikuti uji kompetensi agar kalian bisa diakui kelayakannya, apakah siap untuk bekerja. Nah, ini berdasarkan SKKNI dari LSP Asnakes Indonesia, ada 15 elemen atau unit kompetensi yang diujikan pada ujian sertifikasi kompetensi untuk ATLM. Bisa dilihat di sini di tabel 1.1 tentang daftar unit kompetensi sertifikasi bidang TLM LSP Asnakes Indonesia tahun 2017. Nah, di sebelah kiri itu ada kolom kode-kodenya ya. Sebelah kanan ada kolom unit kompetensi. Nah, ini yang diujikan. Nah, bagaimana bekerja dalam suatu laboratorium atau lingkungan kerja. Kemudian, yang kedua, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan pekerjaan laboratorium. Nah, itu apakah sudah sesuai ya? Apakah mampu merencanakan kemudian melaksanakan pekerjaan laboratorium? Yang keempat, apakah mampu menggunakan software aplikasi laboratorium? Nah, kemudian bagaimana memelihara kelayakan laboratorium atau tempat kerja? Ya. Kemudian berikutnya berkontribusi pada pencapaian sasaran mutu. Selanjutnya berpartisipasi dalam keselamatan kerja di laboratorium atau lingkungan kerja. Ya, jadi tidak hanya bekerja, tapi mampu menjaga keselamatan kerja selama di tempat kerja. Kemudian memelihara keselamatan kerja di laboratorium atau lingkungan kerja. Kemudian apakah mampu menangani dan mengangkut contoh atau peralatan, ya, menangani peralatan-peralatan baik yang akan dipakai maupun habis pakai. Kemudian menyiapkan larutan kerja. Ini terkait dalam kegiatan di dalamnya. Kemudian melakukan pemeriksaan mikroskopis, ya. Kemudian melakukan pengujian mikrobiologi. Kemudian melakukan pengujian hematologis, ya. Berikutnya mampu berpartisipasi dalam praktik kerja ramah lingkungan. Dan yang terakhir, menerapkan dan memantau praktik kerja ramah lingkungan. Ini 15 elemen atau unit kompetensi yang nantinya akan diujikan pada saat USK. Nah, ini 15 elemen USK untuk ATLM. Baiklah anak-anakku sekalian, kiranya bisa dipahami ya. Insya Allah kita akan lanjutkan materi berikutnya masih dengan bab 1 tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.